Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala, yang insyaallah pada saat ini kita masih di bab tentang taubat. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dari bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala, dari Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah, khadimnya Rasulullah sallam, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam sabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Sungguhnya Allah afrah, lebih bahagia, lebih senang bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada salah seorang kalian yang jatuh dari atas ontanya, wa qad adallahu fi ardin falatin, dan ia tersesat di tanah yang lapang, padang pasir. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat hadis Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Sungguhnya Allah sangatlah senang dengan taubat hambanya ketika ia bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rohalatihi bi ardi falatin, daripada salah seorang kalian yang ada di atas kendaraannya di tengah tanah yang lapang, fanfalata minhu wa 'alaiha ta'amu, lalu kendaraannya itu hilang darinya, sedangkan di atas kendaraan itu terdapat makanan, wasarabu, dan minumannya. Fa'ayisa minha, lalu orang itu putus asa dari hilangnya kendaraannya itu. Fa'ata syajaratan fataja'a fi dhilliha, dan ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring fi dhilliha, di bawah pohon itu. Wa qad ayisa min rohati, dan sungguh dia putus asa dari kendaraannya itu. Fabainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatun 'indahu, dan ketika dia sedang berbaring di bawah pohon itu, tiba-tiba kendaraannya itu datang berdiri di sampingnya. Fa khadha bi hitamiha, lalu dia mengambil dengan barang-barang yang ada di kendaraan itu. Summa qala min syiddatil farah, kemudian orang itu berkata saking sangatnya bahagia, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku sedangkan aku adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah, dia keliru saking senangnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahmati Allah, dalam hadis yang ketiga ini tentang taubat, Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini disebut khadimnya Rasulullah. Ya, karena memang sahabat Anas bin Malik ini sejak usia 10 tahun itu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi. Makanya disebut khadim, ya. Dan Anas bin Malik ini sahabat yang banyak tahu tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumah. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma qsir malahu wa waladuh, ya Allah, banyakin hartanya dan anak keturunannya.
ya, panjangin umurnya. Sehingga sahabat Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, wafat ya akhir-akhir dari para sahabat, usianya sampai ratusan ya. Anas bin Malik meninggal di Basrah, di Irak ya. Jadi Basrah itu salah satu daerah di Irak. Dari Baghdad sekitar 8 jam ya, menuju Basrah. Dan beliau sahabat Nabi yang memang banyak keturunannya yang diberikan kekayaan. Itu barokah daripada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya lallahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum, bahwasanya Allah itu lebih bahagia, lebih senang ya, dengan taubatnya kita sebagai hamba Allah. Jadi Allah itu senang ketika kita bertobat kepadanya. Ini keutamaan taubat ya. Jadi Allah bahkan lebih senang, bukan hanya senang tapi lebih senang daripada orang yang kehilangan kendaraannya. Kalau dulu kan kendaraan itu onta ya. Itu kendaraan yang paling mewahnya lah, itu onta. Nah, dan di atas kendaraannya itu terdapat banyak barang-barangnya, kebutuhannya yang berharga, baik itu makanan, emas ataupun duitnya, ya, itu kan dimuat di situ di kendaraan itu. Tiba-tiba hilang, kendaraannya itu hilang, lari entah kemana, di hutan ataupun di padang pasir. Ya, kalau dulu ya padang pasir gitu ya, di tanah yang lapang. Ya. Jadi kendaraannya hilang gitu ya. Ya. Kemudian si orang itu yang kabur gitu kan, ontanya kabur itu ya. Sudah dikejar nggak kekejar, pokoknya mah nggak ketemu lah. Ya. Lalu karena sudah capek letih, akhirnya istirahat di bawah pohon. Ya, sambil tiduran, ngelamun gitu ya. Sedih pokoknya mah. Gimana tidak sedih? Oh ya. Ya kendaraannya kabur bersama barang-barang berharga yang ada di kendaraan itu. Ya, berputus asa pun. Gimana ini? Putus asa pun. Ya. Lagi tidur istirahat di bawah pohon, tiba-tiba si onta itu datang berdiri di depannya. Jadi datang sendiri si onta itu. Datang sendiri menghampiri ya majikannya yang punya. Nah, sehingga kaget. Si orang ini kaget. Kaget ya gembira. Saking gembiranya, saking bahagianya orang ini, kendaraannya ketemu lagi, dia sampai mengucapkan, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Ya, keliru ngomongnya. Keliru ngomongnya. Harusnya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini dibalik, saking senengnya, jadi keperucut gitu ya. Saking gembiranya. Nah ini Masya Allah, ketemu barangnya, kendaraannya, berikut barang-barangnya itu ya. Nah ini kegembiraan orang ini yang sangat bahagia ketemu kembali dengan kendaraan dharma ini masih kalah dengan gembiranya Allah terhadap taubat hambanya kepadanya. Masya Allah ya. Nah ini hadis ini terkait dengan keutamaan taubat. Jadi Allah lebih bahagia, Allah lebih senang ya terhadap taubatnya kita ya dibanding seseorang yang tadi tuh mendapatkan kembali barang yang hilangnya itu. Sedangkan berharga sekali kendaraan ya barang-barang untuk kebutuhannya itu. Itu. Ya tentu saja jangan disamakan gembiranya Allah itu dengan kita makhluk. Ini tidak boleh kita membayangkan seperti senangnya kita atau gembiranya kita. Ya tentu ya tidak seperti sebagaimana kita dapati dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi ketika misalnya
Allah itu misalnya Allah turun gitu kan. Dalam hadis misalnya Allah itu turun di sulusul lailil akhir, di sepertiga akhir malam. Ya, ya jangan dibayangkan turunnya Allah itu seperti kita dari atas ke bawah ya. Ya, perlu tangga ya tidak ya. Nah, begitu juga kadang disebutkan bentuk misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan ini. Jangan sampai ada bayangan, ada pikiran dalam benak kita Allah itu memiliki tangan, lalu kebayang tangan itu ada tangan kanan dan tangan kiri, tangan itu memiliki jari. Ini jangan sampai seperti itu, jangan ada bayangan situ. Nah, begitu juga dengan ainullahi, mata Allah, Allah memiliki mata. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan dari pemikiran-pemikiran makhluk, ya, menyamakan dengan makhluk, maka dalam hal ini dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, misalnya Ahli Sunnah wal Jamaah, mentakwil kalimat seperti itu dengan makna yang sesuai. Ya, misalnya tangan Allah, nah ini ditakwil dengan kekuasaan, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga tidak ada bayangan istilah tangan, gitu ya. Begitu juga dengan mata Allah, ya, jangan sampai ada terlintas bayangan Allah memiliki mata seperti kita, akan tapi ditakwil ya, dengan pengawasan, ya, Allah Maha mengawasi, begitu seterusnya. Walaupun sebagian ulama tidak mentakwil, membiarkan arti itu sesuai dengan maknanya. Kalau tangan ya tangan, mata ya mata, ya, turun ya turun, senang ya senang gitu. Cuman yaitu mereka membiarkan makna itu sesuai artinya, tetapi ya tidak boleh membayangkan ya pokoknya tangan ya tangan gitu aja. Ya kan, ini kan bagi orang awam, bagi kita emang agak ribet juga itu. Kadang ya kalau kita berbicara tangan ya pasti ada bayangan tangan kanan, tangan kiri seperti kita. Ya, jadi ya intinya laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu mukhalafatul hawadits, tidak seperti makhluknya, ya, berbeda dengan makhluk. Guys, voice storing kan. Nah, baik. Ya. Pun. Nah, ini jadi diulangi kembali dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim, dan juga dalam riwayat Muslim, Allah itu lebih bahagia, lebih senang ya dengan taubat kita, taubat hambanya, dibanding seseorang yang tadi menemukan barang yang hilangnya itu. Ya, barang yang hilangnya itu. Pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, senang. Tentu saja taubat yang kita lakukan itu harus memenuhi syarat seperti pada penjelasan sebelumnya. Syaratnya adalah ya, pertama at-tarku, meninggalkan dosa itu. Yang kedua an-nadamu, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga al-azam alla ya'uda ilaihi abadan, berjanji, berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Itu syaratnya 3. Ini kalau dosa kita berkaitan dengan hak Allah. Kalau dosa kita berkaitan hak orang lain, hak manusia, ditambah satu lagi, yaitu kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, ya, minta halalnya kepada orang yang telah kita hibahi atau orang yang telah kita ambil hak miliknya. Itu minta halalnya. Itu karena menyangkut hakul adami. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ashir radhiyallahu anhu, Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ashir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu billaili yatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya. Nah ini kembali, jadi kalimat tangan. Membuka tangannya billaili di waktu malam, yatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'ul lail hatta tallu asyam min maghribiyah. Dan Allah melebarkan tangannya, membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu muncul atau terbit dari baratnya, dari barat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yakni melebarkan, meluaskan tangannya. Lagi-lagi ini bahasanya tangan. Sekali lagi, jangan ada pikiran atau bayangan kita Allah memiliki tangan. Ya. Jadi meluaskan karunia-Nya, rahmat-Nya di waktu malam, ya, untuk menerima taubat siapa saja hambanya di waktu siang. Ya. Orang yang berbuat dosa di waktu siang. Jadi ketika siang melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kemudian malamnya dia taubat, ya Allah ya berlapang tangannya, meluaskan rahmatnya, ampunannya. Begitu juga Allah meluaskan ya tangannya, ampunannya di waktu siang bagi siapa saja orang yang melakukan perbuatan dosa di waktu malam kemudian dia bertaubat. Ya, tapi jangan ada pemahaman wah kalau begitu kita lakukan dosa di waktu siang kan gitu ya. Nanti malam tobat, begitu seterusnya. Ya jangan. Ketika seseorang itu sudah bertobat, ya sudah berarti berhenti gitu. Berhenti dari perbuatan dosa dan tidak akan mengulanginya. Maksud daripada hadis ini, Allah itu menerima kapan saja taubat hambanya, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Kalau hambanya benar-benar bertobat, Allah terima taubatnya. Kecuali kalau matahari itu sudah terbit dari barat alias kiamat. Matahari kan terbit dari timur ya. Ya, terbenam ke barat. Lah ini matahari terbit dari barat, itu sudah kiamat. Kalau sudah kiamat maka sudah Allah tidak terima taubat hambanya, tutup. Nah, berarti ini berkaitan dengan waktunya tuh. Ya. Jadi waktu bertobat itu waktunya selama belum kiamat datang, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud lughatul hadis, yang dimaksud yabsutu yadahu, inna lillahi yadan huwa a'lam bihaqiqatiha wa kaifiyati bastiha. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki tangan yang tentu huwa a'lam, dia lebih mengetahui hakikat daripada tangan itu dan kaifiat ya, atau cara meluaskannya. Ini sebagian ulama mengatakan Allah memiliki tangan, ya tangan udah. Jadi makna lafadznya. Wa yara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu berpendapat anna hadza kinayatun an basti rahmati wasiati, bahwa kalimat ini itu adalah kinayah. Ya, kinayah dari luasnya rahmat Allah. Jadi tangan itu diartikan, ditakwil luasnya rahmat Allah. Jadi Allah meluaskan ya, rahmatnya, ampunannya. Wa fathahu dan Allah membuka babut taubah li ibadihi, ya. Jadi pintu taubatnya. Hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Ini hampir sama dengan hadis yang keempat tadi. Rasulullah bersabda, man taba, barang siapa bertobat, qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbitnya matahari dari barat, nah, taballahu alaihi, maka Allah akan terima taubatnya. Nah, ini berkaitan dengan waktu, ya. Jadi selama belum kiamat, ya, selama kiamat belum datang, maka taubat kita akan diterima.
tapi dengan syarat yang sudah disebutkan di awal ya. Bukan tomat ya. Tobat tapi kumat ya. Atau tobat sambel istilahnya. Tobat tapi ya sudah tahu sambel itu pedes, masih dicoel baik. Ngeseses ya. Dicoel lagi, keenakan. Nah, itu tobat sambel katanya ya. Afadal hadis anna Allah Ta'ala yaqbalu taubata man ibadihi tafaddulan minhu idza kanat mustajmi'atan li syurutiha. Sungguhnya Allah Ta'ala itu akan menerima taubat hamba-hambanya ya, apabila memang syarat-syaratnya terpenuhi ya. Wa min syurutiha, di antara syarat-syarat taubat itu antaqa'a minat taibi qabla tulu'is syamsi min maghribiha. Di antara syarat itu adalah apabila orang yang bertobat itu melakukan taubatnya itu sebelum terbit matahari dari barat. Nah itu. Jadi syarat taubat yang 3 tadi, Pak. Kan tadi kan pertama meninggalkan dosa. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Nah ini ditambah satu lagi waktunya. Nah, waktunya tepat, yaitu sebelum hari kiamat datang. Nah ini 4 tuh sudah tuh ya. Jadi syaratnya ditambah satu lagi tuh. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharhir, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya selama malam yughurhir, selama belum rohnya itu di tenggorokan ya, selama nyawanya rohnya belum di tenggorokan. Nah ini syarat yang berikutnya berarti ya, syarat yang kelima tuh. Nah, jadi Allah akan menerima taubat selama roh kita itu belum sampai di tenggorokan, menjelang mati ya, jadi sebelum mati. Nah oleh karena itu syaratnya taubat ditambah satu lagi, jadi 5 ya. Pertama meninggalkan dosa itu, yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi, yang keempat sebelum datang kiamat, yang kelima sebelum roh kita sampai di tenggorokan. Ini kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hakul adami ditambah satu lagi. Nah, berarti 6 ya. Yaitu kita harus minta maaf, minta halalnya. Yang dimaksud yughorhir makhudun minal ghorhoroh, terambil dari kata al-ghorhoroh ya. Wahya ja'lu syarabi fil fami summa tarduhu ila asli hulqumihi fala yabtali'uhu. Jadi yang dimaksud ghorhoroh itu adalah menjadikan kita minum nih air minum itu di mulut, kemudian ditelan ke tenggorokan, diputer-puter deh, kayak gitu. Itu istilah yughorhir. Jadi air minum itu kita berkumur tuh kan, ya. Tapi sampai tenggorokan diputer, gitu. Itu namanya yughorhir. Nah, roh kita itu belum yughorhir, ya. Wal murad al ihtidar wa suruh ilal hulqum wa huwa asal hukum. Yang dimaksud yughorhir itu adalah ketika waktu sekarat, ya, di mana roh itu sudah sampai di hulqum, pangkal tenggorokan itu sudah ini, jadi sudah ngorok. Nah, itu sudah tidak ada taubat lagi. Afadal hadis anna min syurutit taubati an taqa minal mukallaf qabla ayasila ila halatin la yumkinu la tumtul hayatu ba'daha. Nah ini jadi ditambah syarat taubat itu yaitu manakala roh kita ya, belum sampai di tenggorokan. Satu hadis lagi nih benar cukup.
Wa an Zain ibn Hubais qala, dari Zirin ibnu Hubais qala, ia berkata, ataitu Safwan ibn Assar radhiyallahu anhu as'aluhu anil masih anil khufain. Aku mendatangi Safwan bin Assal untuk bertanya tentang al-masah alal khufain, mengusap dua sepatu, terkait dengan hukum mengusap dua sepatu. Ya, artinya kita terkait dengan mengusap sepatu ya dalam hal wudu itu merupakan rukhsah. Faqala, ia berkata, ma'ajabika ya Zir, apa yang menyebabkanmu datang kepada aku wahai Zir? Faqultu, aku berkata, ibtighal ilmi, ingin mencari ilmu. Faqala, lalu Safwan berkata, innal malaikata tadu ajnihata li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Wah, ini keutamaan orang yang ngaji, Pak. Orang yang hadir di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu, maka para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, bukan untuk orang yang mencari picis. Ya. Jadi meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Kenapa? Ridho. Oh, malaikat ridho kepada orang yang ngaji. Ya. Fakultu, lalu aku berkata, innau qad hakka fi sadri al-masu al-khufaini ba'dal khayti wal baul. Sesungguhnya telah terjadi keraguan dalam hatiku terkait dengan mengusap dua sepatu, mengusap dua khuf setelah buang air besar dan kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, aku datang untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai', apakah engkau mendengar Nabi telah menyebutkan tentang demikian itu? Qala, Safwan berkata, na'am, iya. Kana ya'muruna idza kunna safron au musafirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar dalam perjalanan, Allah nanza'a hifafana, agar tidak melepas sepatu kami salah satu ayyamin wala yalihinna, selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali terjadi junub, lakin min ghaitin mabulin wa nomin, ya, kan tetapi tidak dari buang air besar ataupun buang air kecil dan tidur. Fakultu, lalu aku berkata, hal sami'tahu tadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar Nabi menyebut tentang sesuatu tentang cinta? Qala, Safwan berkata, na'am, iya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar, perjalanan. Fa baina nahnu indahu idh nadahu arabiyyun bi sautin lahu jahwariyun. Ketika kami bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ya, memanggil Nabi dengan suara yang keras. Tiba-tiba datang seorang Arab, ya, jadi memanggil Nabi dengan suara yang keras. Ya Muhammad, kasar. Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti. Lalu Rasulullah menjawabinya dengan suara yang sama. Ya. Haum, mari ke sini. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada si Arab itu, waihaka, celaka kamu, uhdud min sautika, rendahkan suaramu, fainaka indan Nabi SAW, karena engkau di sisi Nabi SAW. Ya. Waqad nuhita an hada, dan engkau dilarang untuk berkata keras di hadapan Nabi. Memang dilarang, ya, namanya orang Arab Badui, ya istilahnya orang kampung, orang awam lah gitu. Gak ngerti, dia ngomong itu kasar. Di depan Nabi pun ngomongnya kasar. Oi Muhammad, kira-kira begitu kalau bahasa kita, ya. Nah ini langsung Safwan marah. Dusun sirapun. Nah gitu kalau bahasa kita, dusun sirapun, ya. Ini harapan Nabi dia ngomong. Ya. Kemudian faqala wallahi la ahdud, seorang Arab berkata, demi Allah aku tidak merendahkannya. Qala Arabi, orang Arab berkata, al-mar'u hibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim, seseorang mencintai satu kaum, apakah dia akan berjumpa dengan mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-mar'u man habba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Famazal yuhaditsuna, dan senantiasa Nabi menceritakan kepada kami, hatta dzakara babun al-maghrib,
sehingga Nabi menyebut sebuah pintu minal maghrib dari arah maghrib barat, masirata ardihi, yang mana luasnya itu perjalanan, au yasir rakibu fi ardihi, atau berjalannya penunggang kuda fi ardihi, dalam menempuhnya itu arba'ina au sab'ina aman, yang mana jaraknya itu, jarak pintu itu luasnya itu dapat ditempuh 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadur ruwat, berkata Sufyan salah satu periwayat hadis, qibala syami khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan litaubati. Ya, di arah Syam Allah menciptakannya pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan litaubati la yuhlaqu hatta tatlu'a syamsu minhu. Allah membuka pintu taubat, la yuhlaqu, tidak ditutup sampai terbitnya matahari dari barat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Ini hadis yang agak panjang. Intinya hadis ini terkait dengan mencari ilmu, kemudian tentang kebolehan mashul hufain, mengusap dua sepatu kalau dalam safar, ya, diusap saja, tidak perlu dicuci kakinya. Kemudian yang ketiga ini tentang cinta, artinya seseorang itu bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Kalau kita mencintai Nabi, maka akan bersama Nabi pada hari kiamat. Ya, nah inilah pentingnya mahabbah kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir ditutup berkaitan dengan taubat. Jadi pintu taubat akan terus terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Nah itu kesimpulan dari hadis ini. Baik, masih ada beberapa menit ini. Kita cukupkan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Yuk, aturan. Pertama, ketika kita bertobat itu harus memenuhi syaratnya tadi yang sudah kita sebutkan di muqaddimah. Dan tentu kita harus meyakini bahwa Allah itu maha pengampun. Allah maha pengampun. Tidak boleh kita dalam bertobat itu ragu gitu. Kita ragu, akhirnya tobatnya tidak yakin, gitu ya. Sehingga akhirnya wah kayaknya tobat saya nggak terima ini. Wah kayaknya ini ya terlalu besar dosa saya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri ataupun tanda ketika seseorang itu diterima tobatnya, kata para ulama, dia meninggalkan totalitas daripada dosanya itu, ya, dan dia selalu menangis, ya, terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya itu. Lebih ke istiqomah dalam urusan akhirat. Jadi selalu ingat mati, ya, selalu ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk bekal akhirat. Jadi lebih semangat untuk menggapai akhirat, dan dia lebih zuhud. Ya, zuhud itu artinya ya tidak mencintai dunia. Ya sekalipun dia itu kaya, tapi tidak mencintai kekayaannya, sehingga kekayaannya itu dia salurkan di jalan Allah. Ya. Dan tentu dia akan istiqomah dalam beramal soleh serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dia tinggalkan hijrah. Dia hijrah dari kebiasaan buruknya, dari orang-orang yang mempengaruhi dalam perbuat dosa. Dia hijrah, tinggalkan. Ya, selalu bergaul dengan orang-orang soleh. Lebih demen ke masjid, ya, lebih demen kepada masjid daripada tempat-tempat yang lainnya. Ya, barangkali itu beberapa ini ya tanda yang dijelaskan oleh para ulama. Dan tentu saja ya kita kemudian ketika kita merasa misalnya telah melakukan itu, jangan kita kayaknya tobat saya ini diterima ini. Lalu kita menganggap diri kita ini bersih. Lah ini sudah terjumus lagi. Ya terus saja kita sekalipun ada indikasi taubatnya diterima, itu kita harus tetap taubat terus. Nah itulah tandanya. Dia akan selalu mohon ampunan terus. Ya, karena Nabi sekalipun tidak pernah berbuat dosa, beliau selalu mohon ampunan kepada Allah. Apalagi kita. Ya. Jadi Pak, walaupun iya sekalipun syirik,
Sekalipun syirik, selama dia belum meninggal, dia wajib taubat. Tetap bertobat, tinggalkan kesyirikannya. Misalnya pesugihan, misalnya konspirasi dengan tuyul, misalnya dibuang itu, lepaskan. Taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya seperti tadi, tinggalkan. Kecuali kalau sudah mati, ya dia belum bertobat dari kesyirikannya itu, wah itu mah Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ya, kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, naudzubillah, lah udah Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau kita masih hidup, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu menerima dosa mengampuni dosa seluruhnya. Coba kita lihat perjalanan para sahabat. Pas Nabi itu kan tadinya ada yang musyrikin, ya, orang kafir itu kan ketika masuk Islam, yaudah Allah ampuni semuanya. Gitu ya. Termasuk syirik, dosa segede apapun. Kalau kita bertobat, Allah akan ampuni dosa segitu. Ya. Ya, baik. Baik, kita cukupkan dengan doa. Mudah Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.